Ribuan masyarakat dan ulama di Lampung mengikuti pawai budaya Nusantara untuk memperingati perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ketua Padepokan Wangsa Saliendra Ki Ageng Raden Indra Patahila mengatakan bahwa ini merupakan wujud komitmen untuk menjaga kelestarian budaya Nusantara, termasuk meningkatkan literasi sejarah penyebaran agama Islam bagi generasi penerus bangsa. Kita mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga sejarahnya. Kita juga mengajak kepada bangsa Indonesia untuk melihat kanan dan kiri kalau ada makam-makam dari leluhur kita yang kemudian tiba-tiba namanya ditambah dengan biniah ya, dengan asigap dan lain sebagainya, padahal di dalam itu yang kita pahami sejak kecil misalnya atau sejak masa lalunya itu adalah makam daripada asli orang Indonesia ini. Salah satu tokoh pendakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Batani mengatakan kegiatan literasi sejarah penyebaran agama Islam sangat penting untuk dilakukan. Selain untuk mengenang kiprah Wali Songo, hal ini juga untuk mencegah disinformasi di kalangan generasi bangsa akan sejarah penyebaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan ya cuplikan video bagaimana Kiai Imaduddin Utsman Al-Batani masuk TV Metro TV, TV nasional kita. Luar biasa ini. Ini acara pawai budaya Nusantara di Lampung Selatan kemarin yang wow, super heboh, spektakuler. Yang menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Batani, sang pencerah umat, sang mujadid, tokoh pembaharu dalam dunia Islam hari ini. Karena apa? Dengan adanya tesis dari beliau, banyak umat Islam yang tersadarkan, tercerahkan, yang tadinya ta'assub fanatik buta kepada Khabib Dobolowi, dengan melihat tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Batani, kita semua mempunyai makdiroh, kita semua mempunyai ngilat alasan bahwa Khabib itu mustahil menjadi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Termasuk kehadiran beliau di Lampung Selatan, yang di situ itu acaranya betul-betul heboh. Pawai budaya Nusantara, wah luar biasa ini. Ini kalau kita lihat ya, banyak mobil-mobil kuno, jeep-jeep kuno, Willys, wah ngeri lah. Ini betul-betul spektakuler. Makanya diliput oleh Metro TV ini, diliput terus dimasukkan ke dalam TV. Jadi ini mudah-mudahan ini polemik nasab ya, diskursus nasab yang sampai detik ini masih terus bergulir, ini dengan diangkatnya ke TV-TV swasta kita, TV-TV nasional kita, ini semakin menyadarkan umat Islam tentunya agar tahu bahwa Bani Ba'alwi yang selama ini membodohi kita, mendustai kita dengan narasi-narasi halu, doktrin-doktrin halu mereka, ini banyak yang tersadarkan. Harapan kami tentu seperti itu. Jadi kami tidak menarasikan kebencian terhadap siapapun, terlebih kepada para Khabib, tidak. Kami mencoba untuk memberikan edukasi, pencerahan, penyadaran. Selama ini kita dibodohi, ini fakta. Selama ini kita dinabubukkan dengan narasi-narasi yang dibangun mereka, bahwa ikut kami, hidup kalian akan berkah. Wah, dijamin lah, seakan-akan sesuatu yang mudah harapan yang kami tangkap itu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kebusukan mereka. Mereka sudah berani mendistorsi sejarah bangsa dan bernegara kita. Yang bikin merah putih katanya mereka, yang memerdekakan
Nusantara adalah golongan mereka. Terus dipertegas lagi dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro berubah namanya menjadi Ba'abut, Tuanku Imam Bojol bin Syihab Syahabuddin. Wah, ngeri. Ini kalau sudah menyangkut sejarah bangsa dan bernegara kita, ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kita harus bangkit, kita harus menyatukan tekad. Kita harus betul-betul paham bahwa sejarah bangsa dan bernegara kita, sejarah Islam yang ada di Nusantara, ini harus betul-betul kita pegang bahwa mereka, Bani Ba'alwi ini tidak punya andil dalam mengislamkan orang-orang Nusantara, dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Justru mereka itu rekam sejarahnya itu bermesraan dengan kolonial Belanda. Bahkan dipertegas dengan Habib Usman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia, mendapatkan gaji, mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, terus dipakai dengan PD-nya. Wah, ini membuktikan bahwa mereka itu leluhurnya bermasalah. Makanya hari ini kita harus betul-betul cerdas, betul-betul sadar bahwa mereka yang kita anggap dulu ya, kita anggap orang mulia karena mengaku sebagai cucu Nabi, ternyata hanya ndobos saja, tidak bisa membuktikan, kan gitu loh. Ya buktinya dengan adanya tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, mereka bisanya marah-marah terus mengatakan Kiai Imad itu anak cucu Dajjal, kan gitu loh. Kiai Imad Al-Kaburi, padahal itu untuk menutupi kelemahan mereka karena tidak bisa membantah tesis, kan gitu loh. Dari segi genetika juga mereka bermasalah. Yang terakhir Habib Abu Bakar, Agus Abu Bakar Al-Habsyi, kan, yang rela melakukan tes DNA bersama pada Suka TV, ternyata haplogrupnya G. Lah, baginda Nabi Muhammad SAW menurut pakar genetika itu kan keturunan Arab, haplogrupnya itu harus J1. Nah, ini kalau haplogrup G ini keturunan Yahudi, bagaimana mungkin seseorang yang mengaku dzurriyyah Nabi Arab saja bukan? Logikanya seperti itu, sangat jauh gitu. Jadi berjalannya waktu ya, munculnya tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, terus kemarin adanya pawai budaya Nusantara di Kabupaten Lampung Selatan ini betul-betul heboh, spektakuler, sehingga dilirik oleh TV-TV nasional seperti Metro TV, menyiarkan langsung bagaimana kehebohan ya pawai budaya Nusantara bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan umat Islam khususnya Indonesia, pengumuman dunia ini tersadarkan bahwa mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi ternyata bermasalah, saudara-saudaraku semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.